Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang berada di Zoom MDM dan juga di live viewer Triun Slayer Comment Center serta di channel-channel lain yang Ikhwani filah cintai. Dan aku ucapkan juga salam malam kepada Lairude Yohanes yang ternyata setelah beberapa bulan kembali muncul mentalnya untuk berani menghadapi Kores Kristus. Cek. Eho ya? Chip aman? Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang topiknya ini Lairudi datang dengan membawakan topik iblis begitu yang kita akan komparasikan antara Islam dan kekristenan. Lalu kemudian bagaimana sih iblis di dalam Islam itu? Iblis dalam Islam ini diceritakan dia adalah bagian dari jin. Para mufasir kami menyatakan bahwa iblis itu adalah bagian dari jin yang mendapatkan tempat menjadi pemimpin para malaikat. Lalu kemudian karena dia mempunyai derajat yang tinggi, merasa diciptakan dari api, lalu singkat cerita iblis diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Iblis pun menolak karena hakikatnya yang merasa lebih mulia daripada manusia yang hanya diciptakan dari tanah. Lalu kemudian iblis pun dihempaskan keluar dan dia berjanji bersumpah minta ditangguhkan kehidupannya sampai akhir zaman. Demi apa? Demi menyesatkan umat manusia. Jadi kita sudah tahu tujuan iblis ada itu adalah untuk menyesatkan manusia. Yang menarik, penyesatan dari iblis ini ternyata mempunyai hikmah untuk manusia itu sendiri, yaitu kehendak bebasnya teruji. Kehendak bebasnya bisa teruji dan kehendak bebasnya bisa aktif. Yang kemudian nantinya membuat manusia ini lebih mulia daripada malaikat yang tidak mempunyai nafsu sama sekali atau tidak mempunyai kehendak bebas sama sekali. Di mana malaikat hanya tunduk dan patuh, tidak pernah membantah sama sekali. Sedangkan manusia untuk mematuhi perintah dari Tuhan semesta alam Allah Azza wa Jalla untuk melepas segala nafsunya, maka dia harus melewati kehendak bebasnya itu. Di mana kehendak bebasnya ini akan digoda selalu oleh iblis yang mencoba menyesatkannya. Maka dari itu manusia lebih mulia daripada malaikat serta makhluk-makhluk ciptaan lainnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia bisa menyelesaikan segala perintah Allah dan mengesampingkan seluruh kehendak bebas yang nantinya ada ujian dari iblis yang ingin menyesatkannya. Itu jadi fungsi iblis, itu jadi tujuan iblis gitu. Sehingga orang-orang nanti yang kalah oleh nafsunya, kalah oleh kehendak bebasnya untuk mengikuti iblis, maka mereka semua akan berada di jahanam bersama dengan iblis. Simple, mudah diterima, dan juga tidak banyak drama. Begitu. Dan juga sudah tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya iblis itu diciptakan dari api. Perhatikan, diciptakan. Jadi dia tidak datang dari Tuhannya sendiri. Sehingga tidak mungkin kami menuhankan sesuatu yang diciptakan. Karena sudah tertulis iblis itu diciptakan. Ini kata kuncinya ya. Jadi Lairudi siap-siap di situ. Kemudian iblis juga dia tidak mempunyai apa ya. Kalau dalam Islam itu iblis dia hanya hidup untuk menyesatkan, menggoda manusia agar jatuh ke dalam hawa nafsunya gitu. Jatuh kepada hawa nafsu birahinya. Kepada nafsu untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Itu kelakuan iblis. Yang dimana memang inilah sebagai bentuk penangguhan dari Allah Azza wa Jalla karena dia mempunyai kehidupan sampai akhir zaman nanti. Sampai kiamat tiba begitu. Jadi iblis dia tidak mempunyai kuasa apapun selain dia hanya menyesatkan. Gitu. Jadi nggak ada dia yang namanya punya julukan-julukan yang dimuliakan di dalam kaum muslimin. Iblis itu dalam Islam dihinakan. Karena tidak ada satupun yang bisa diselamatkan oleh iblis ketika datang hari penghakiman atau hari kiamat. Ini yang mesti diambil oleh orang-orang yang berinteraksi dengan Islam begitu. Bagaimana posisi iblis ini, bagaimana juga posisi kehendak bebas yang nantinya akan teruji oleh keadanya iblis ini. Bagaimana nanti manusia menjadi mulia karena telah menaklukkan hawa nafsu yang merupakan implikasi dari godaan-godaan iblis. Sehingga perlu dipahami status iblis dalam Islam itu seperti apa gitu. Tapi nanti menarik karena ketika kita akan berdialog, kita akan melihat posisi iblis di dalam kekristenan. Aku sangat tidak sabar untuk menantikan itu. Sekian dari opening statement Muslim. Aku kembalikan kepada moderator. Tafadhol.
Oke, terima kasih Ahli Kores sudah menyampaikan narasinya. Sekarang waktu di riset kembali karena kita akan mendengar apa yang dipaparkan oleh Rudi Yohanes. Silakan Rudi Yohanes. Ya, terima kasih. Kalau dalam pandangan Kristen, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Kalau Tuhan menciptakan iblis, Tuhan tidak marah kepada iblis, ya, tidak marah kepada kejahatan. Tetapi Tuhan menciptakan para malaikat atau pesuruh Allah atau pelayan Allah, ya. Kemudian para malaikat ini ada yang malaikat-malaikat ya pemberontak begitu, ya. Itulah si ular tua, si ular naga atau iblis yang digelari. Dia mulai kemunculannya itu di Kejadian 3 ketika dia mulai menggoda si Adam dan Hawa, ya. Dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Kemudian mereka dihukum, ya. Dihukumlah si iblis sehingga makanan si iblis itu seumur hidupnya adalah si debu tanah. Debu tanah itu yang dimaksud siapa? Debu tanah yang paling tua adalah si Adam. Karena Adam tercipta dari debu tanah. Kemudian iblis ini karena dia makanannya si debu tanah, maka dalam ajaran Kristen Tuhan mengizinkan iblis untuk mencabut nyawa manusia. Itu kita ketahui dari kisah Ayub ke Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Di situ iblis minta izin kepada Tuhan mengenai si Ayub itu, ya. Dan Tuhan mengizinkan iblis mencabut semua harta benda si Ayub. Dan Tuhan mengatakan tetapi sayangkan nyawanya. Kemudian iblis mencobai si Ayub, itulah mati semua anak-anaknya, harta bendanya mati, kambing sapinya semuanya hilang lah. Nah, jadi dalam ajaran Kristen yang membuat menderita kami itu adalah iblis yang buat kami mati. Namun demikian, Tuhan juga ada memiliki sisi pengizinan kematian tadi, ya. Kalau Tuhan yang mematikan namanya menghukum, ya. Contoh zaman Nabi Nuh, Tuhan menghukum. Dan Sodom dan Gomora Tuhan menghukum dan sekaligus mematikan. Dan Ananias dan Herodes Tuhan yang menghukum sekaligus mematikan. Setelah itu Tuhan tidak ada lagi mencabut nyawa manusia. Tetapi itu adalah pekerjaan. Kayak mana nih? Waktunya kok nggak bergerak? Oh iya, betul dong. Ya, Bang. Itu enggak apa-apa dikit lagi kok aku. Itu adalah semuanya pekerjaan iblis, dan di dalam ajaran kami Tuhan bisa menengking iblis, menghardit iblis. Iblis tak boleh macam-macam. Sekali dihardit Tuhan dia takut, dia pergi. Dan ya banyak hal mengenai iblis ini yang bisa kita jelaskan, ya kawan-kawan, ya. Ketika dia dijatuhkan dari langit, dia di Wahyu 12 itu dia menarik sepertiga malaikat-malaikat Tuhan, ya. Jadi di selain dia menggoda manusia, dia juga menggoda para malaikat. Kemudian mohon dibedakan antara iblis dengan setan, ya. Genderuwo itu bukan iblis, setan itu bukan iblis, Satan ya iblis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lebih banyak bertanya jawab saja. Silakan. Terima kasih. Itu paparan dari Rudi Yohanes tentang iblis dan jin di dalam pengetahuan Kristen, ya. Sekarang kita masuk ke babak langsung 40 menit, berarti pertanyaan waktu 40 menit ini saling tektok tapi diarahkan atau dijalankan oleh Kores, ya, yang bertindak sebagai penanya. Jadi kalau pertanyaannya dijawab hanya butuh dengan satu, maka jawabannya juga singkat satu, baru kemudian dilanjutkan lagi. Tapi kalau memang butuh penjelasan, maka diberikan waktu untuk menjelaskan secara langsung, ya. Setelah itu kalau dirasa sudah cukup, si penanya boleh saja mencukupi jawaban, baru dia pindah ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan, waktu kita mulai untuk Kores. Waktunya di play nanti, ya. Ya. Ini gimana jadinya? Battle langsung ini. Bertanya TikTok. Bertanya kok Kores selama 40 menit kepada aku. Lalu setelah Rudi kapan? Nanti babak kedua yang bertanya sama kau. Kayak di pengadilan, pernah masuk pengadilan enggak?
Belum, Le pernah ya? Pernah, sering. Siap. Oke, Le, aku pengen tahu begini, Le. Kan kalau misalnya firman firman Allah itu Allah bukan? Ya, kalau kau mencari dari situ, uh, Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, baru itu dikatakan Allah. Kalau kasih Allah itu Allah bukan? Kalau kasih Allah, Allah memiliki kasih. Kasih itu bukan Allah ya. Kenapa? Kasih itu sejenis apa ya? Abstrak gitu loh. Kalau firman kan ada suara yang keluar dari Allah. Kasih Allah juga itu berasal dari Allah sih. Ya, tetapi bagi kami itu bukan Tuhan. Karena kasih itu tidak pernah menjadi sesuatu benda ya atau makhluk kalau kalian bilang. Kalau penglihatan Allah itu Allah bukan? Kalau mengenai penglihatan Allah itu bukan Allah ya. Kenapa? Penglihatan Allah pun tidak pernah menjadi sesuatu makhluk kalau di kalian ya. Silakan. Oh, tapi kayaknya lah berdusta ini. Kenapa? Nah, karena kita bisa lihat di sini. Gimana? Aku akan share screen. Siap. Nah, di sini lah ya bisa dilihat. Kecil kali. Taduh. Apa Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini di 2 Samuel 24 nomor 1. Di sini dikatakan begini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel 24 nomor 1. 2 Samuel 24 nomor 1. Ya. Ya, terus Lalu bandingkan dengan 1 Tawarik 21 nomor 1. Sebentar, 1 Tawarik, sabar dulu. Aman. 1 Tawarik 21 nomor 1. 21 nomor 1. Ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Sehingga murka Tuhan itu nama lainnya iblis. Gitulah. Maka iblis adalah Tuhan itu sendiri di dalam keimanan dari perjanjian lama ini. Selamat datang di kebenaran. Lanjut pertanyaan berikutnya. Itu kan kau menyimpulkan. Aku jawab dulu dong. Oh boleh, silakan kalau itu. Mana kok nggak pandai bertanya jawab. Tunggu dulu, sabar. Ini sebenarnya sudah pernah dulu saya jawab ya ketika saya berdebat dengan Sinandar. Kata kuncinya di situ adalah sebentar ya. Aku lihat dulu ini kita harus merujuk kepada bahasa aslinya jadinya nanti kan. Sebentar dulu. Ya sabar. Mana dia? Sebentar. Sebentar. Iblis bangkit melawan orang Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, yang kepermasalahan di sini adalah iblisnya ya. Sebentar, aku udah lupa ini. Udah lama sekali sih. Oke, sekarang yang kedua di Samuel berapa? 2 Samuel 24 nomor 1. 2 Samuel 24 nomor 1. Sabar. Ya, bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, kita lihat di sini murka Tuhan Yehova ya. Sabar, aku udah lupa pula aku nih. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah. Oke. Coba aku lihat ya. Sabar. Ya, ini deritamu. Kau harus bersabar karena kau mengambil sisi bagian ini. Saya udah pernah jawab. Saya buka dulu video saya ya. Boleh. Mari belajar isi Alkitab. Ya, sabar. Saya sudah pernah jawab itu ya. Sabar dulu. 1 Samuel. Bagaimana Bung Yohanes? Ya apa yang bagaimana? Tunggu aku jawab, sabarlah. Makanya kalau berbuat pertanyaan itu jangan yang membutuhkan waktu banyak. Sabar, kita kan sudah perjanjian, dia bertanya sama aku dan aku harus jawab. Nanti kalau udah siap gitu datanya.
Mana ini kita kan berkembang. Sabar Yang penting ya. jangan belajar dulu gitu loh. Ya enggak lah. Tunggu dulu. Kalian selu aja lah, jangan apa dulu mengganggu-ganggu pikiranku. Tenang, sabar. Siap. Oke, kita kasih waktu kok. Jelas 1 Samuel. 1 Samuel berapa tadi tuh? 2 Samuel 24 Oh, nomor ini 1. 16-14 ini yang mana ya? Tunggu. Sabar-sabar dulu ya. Udah pernah ku jawab ini. Jangan. Dihentikan. Dilanjut aja. Jadi kita bisa melihat bagaimana Lerudi keteteran. Oh, enggak keteteran. Silakan. Sabar ya. Boleh. Tunggu dulu. Jawabnya Pak. Oke, kita tunggu aja. Tunggu lah, geng. Sabarlah. Orang kalian yang itu. Oh, ini aku sudah dapat ini. Bentar ya. 1 Samuel 16. Sabar. Mau diperin, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oh enggak. Selo, geng. Iya. Kan kalian bertanya harus ku jawab dulu. Iya. Satu sebentar. Jawab tuh bisa langsung tuh tinggal ngoceh aja bisa. Nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa Karena begitu. dia kan mengambil perbandingan begitu. Makanya pandailah, cakaplah bertanya. 1 Samuel, sebentar ya. Sabar dong. Kalian tenang aja lah di situ, duduk di boncengan. 16. Sabar ya. Nggak usah gelisah, santai aja. Aku aja slow. 16, 14, 15. Oke. Ya, saya share screen dulu ya. Sebentar. Kalimat itu hampir sama dengan sebentar. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Jadi kalau dibilang roh jahat daripada Tuhan kan itu sering orang merasa merujuk kepada iblis kan begitu ya. Itu hampir sama ya kalimatnya. Dan kalau di ayat yang satu lagi di Tawarik itu sebentar lu. Aku lihat apanya ya, padanan dia ke sini, sabar ya. Ini sabar. Atau gini aja lah. Kalian tontonlah nanti videoku ada itu di Mari Belajar Isi Alkitab. Ku kasih linknya, kalian lihat itu ya. Judulnya menjelaskan 1 Samuel 16, 14 sampai 15. Sama itu. Karena itu bicara tentang roh Tuhan dan roh jahat yang daripada Tuhan. Kan itu, roh jahat daripada Tuhan kan roh jahat itu iblis. Nah, ini saya share screen ya, biar cepat nanti kalian tonton saja. Jadi di situ yang dimaksud itu adalah kalau di situ nanti kalian tonton, saya pun sudah lama sekali udah agak lupa. Tolong ini. Kalau bisa yang di share screen jangan video atau channelnya, tapi apa yang sudah pernah Bung Rudi jelaskan, dijelaskan aja di sini. Oh, berarti sabar menunggu ya. Oke. Dengan kata-kata aja. Ya, sabar menunggu ya, sabar. Lihat dulu. Ini waktunya Lae kok, aman Lae. Ya. Selamat mencari Lae. Sabar, ya tunggu. Ini udah kalian sepakati ya. Tetapi yang kubilang tadi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan ya. Sebentar. Kalau ku playkan ini aja bisa nggak ya? Biar dia menjawab. Karena ini punya saya yang bicara ini kemarin. Ya, pasti gini aja. Lae dengerin aja dulu baru diomongin. Oh, oke, santai, siap. Sip. Aduh. Sabar ya. Mana tadi dia ini? Ini. Ya. Oke. Satu lagi di 1 Tawarik 21. Sabar ya. Ya. Tampilkan.
Wah ini marah semua ini yang di live komennya lain nih. Oh enggak, Enggak santai. ya, enggak marah ya. Enggak, slow lah geng. Aman dia ya. Perdana soalnya lagi dialog itu Oh. terdiamnya sampai belasan menit begini nih. Iya. Sebentar. Yepot juga ya. Ya, begini. Sebenarnya aku kalau bicara bahasa Ibrani belum paham ya, tapi aku ambil saja dari sini ya. Ini ayatnya yang tadi itu mengenai iblis itu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya ini apa ini? Larvi ini ya. Jadi larvi itu bilang Israel sama dengan God Prephiles ya, the second name of Jacob given to him by God after his wrestling ya. Ini maksudnya ketika si Jakub bergulat dengan Allah itu ya. Jadi itulah dikatakan di sini ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Ini tafsirnya daripada Indonesia ya begini ya. Kalau bahasa Hebronya ini ya, Israel dibilangnya situ kan. God prevails ini ya. The second name of Jacob given to him by God after his wrestling with the angel at Peniel. Waktu di Peniel itu ada malaikat ya. Jadi itu iblis ini nama yang diberikan, itu terjemahan Indonesianya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya bahasa Ibraninya itu merujuk kepada Tuhan yang ditemui si Yakub ketika di Peniel itu dia bergulat. Itu di Kejadian 32 kalau nggak salah saya. Oke, itu yang bisa saya lanjut. Saya jawab, silakan. Oh ya menarik berarti. Maka iblis inilah yang bertemu Yakub kan sesuai dengan penjelasannya Lerudi jadinya. Oke. Sip. Bukan iblis yang bertemu Yakub, tetapi sudah kujelaskan itu kan tafsir bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Hebronya itu adalah malaikat katanya ya yang bertemu dengan Yakub dan itu adalah pesuruh Tuhan. Maka orang Israel sering mengatakan itu Tuhan dan si Yakub memberi nama kepada dia ya. Itulah namanya tadi di sini disebutkan larvi. Silakan. Larvi. Ya kalau bahasa apanya Larsi. Israel. Iya, Larsi ini Israel itu kan artinya kan? Berarti penamaannya orang-orang Israel ini dari iblis kalau begitu. Menarik ini. Iya, menarik. Pantesan. Iya, bagus. Iya. Ya, di situ dikatakan the second name for Jacob, dari nama kedua yang dari si Jacob yang diberikan kepada dia Tuhan ketika dia bergulat dengan malaikat Tuhan itu ya. Jadi itu bukan iblis, maksudnya Satan kayak hantu belawi itu enggak. Ya, silakan. Yang lain ya, ada? Menarik. Jadinya menarik, ternyata iblis yang membuat Daud menghitung ini memang iblis yang namanya diberikan kepada orang-orang Israel. Aku baru tahu dari Lai loh. Ini nggak takut lah dihajar lagi sama gengnya bom kalau begini jawabannya. Oh, enggak lah. Slow lah, geng. Di dalam bahasa Hebronya begitu. Terus kita mau bilang apa ya? Bahwa itu bukan iblis, tetapi lebih kepada malaikat itulah. Jadi karena dia mungkin penerjemahan ini begini loh. Karena dia dianggap juga roh, jadi itulah dianggap jadi bahasa Indonesianya yang saya bilangnya bukan bahasa aslinya. Ya, silakan. Karena itu dia berasal dari Hebrew, bukan berasal dari bahasa Indonesia ya. Ini lah dibilang gini loh sama kawan-kawan di live komennya lah. Rudi kurang belajar padahal jawabnya gampang itu. Emang gampang. Jadi ya intinya berarti iblis dan Israel itu satu akar kata yang sama kan, begitu kan, satu hakikat yang sama kan, jadinya gitu. Tidak perlu kau dengar orang-orang di live komen itu. Slow saja, silakan. Ya itu jadinya intinya kan berarti gimana caranya ngebedain antara iblis dan Israel kalau begitu? Ini kan iblis yang bertemu dengan Yakub kan gitu jatuhnya. Nah, gimana itu? Ya. Kan itu sudah jelas bahwa bukan iblis dikatakan di situ tapi malaikat. Indonesianya yang menuliskan jadi iblis ya. Ingat ya, bahasa aslinya itu bahasa Hebrew, ya bahasa Ibrani. Jadi jangan kau kira bahwa di situ orang Indonesia menerjemahkan iblis ya. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau menurut 1 Samuel 16 yang seperti yang ku bilang videoku itu, di situ memang aku jelaskan bahwa roh jahat itu di sana itu adalah roh-roh lain ya, atau Tuhan-Tuhan lain, berasal dari Tuhan-Tuhan lain. Nanti bisa ditonton saja ya.
Saya sudah lupa karena sudah lama sekali itu ya. Ya coba lah supaya lebih lengkap lagi mungkin ditonton lagi aja. Jadi jawabannya bisa lengkap. Ini masih ada 25 menit kok. Oke, kalau memang itu yang kau inginkan, tunggu saya tonton. Sabar Ya. 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 Buset, bisa begitu tuh. Ini aku takut dinilai dibabat ini pasti ketika I'm ngomong Israel dan speechless. iblis. Satu kata yang sama itu. Bahasa Inggrisnya speechless tuh apa sih? Aduh. Ini. Menarik ya ternyata. Tunggu, Lain tenang bisa. dong. Oh Tenang. iya. Slow lah. Kan sudah sepakat kita giliranku ya. Slow, gak usah. Oke. Bang Rudi nonton aja. Bang Rudi nonton aja supaya bisa cepat menjelaskan. Ya, slow lah. Slow, Aku guys. nanya-nanya Bang Gores Nah, nih kalau nggak disconnect dulu aja audionya gitu sambil ngedengerin. Supaya kita bisa ngisi di Gimana sini. caranya? Gimana caranya disconnect? Ya, Oh, jangan. Kalian jangan bicara-bicara. Slow ya. Oh gitu. Oke. Diam aja dulu. kecilin aja volumenya. Kalau Bang Gores, kalau di live chatnya Lai aja bicaranya begitu, bagaimana di live chatnya Bang Halo, Gores? adminnya diam dong. Nggak usah ngomong-ngomong. Slow lah. Oke, sudah. Aku disuruh diam. Ini bukan skakmat lah ya, bukan ya? Wah, enggak. Orang udah jawab kok. Siap. Ini hanya untuk memperjelas saja. Oke. Terpaksa harus kami akui. Admin diam dulu dong. Yoi. Ntar ya. Udah lupa sih, udah lama sekali ya. Ulangan berapa nih? Ya, sabar, tunggu ya. Dikit lagi kawan, sabar. Oh, oke. Bentar, sabar ya.
kayaknya Aki Kores ini mendapat pelanggaran, melakukan pelanggaran besar. Sebentar. Slow lah, geng. Sabar ya. Hmm. Oke, sudah. Ya, Ya silakan. jadi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa kalimat iblis di situ memang itu dalam bahasa Indonesianya ya. Dan kalau merujuk apanya bahasa apanya aslinya itu bukan merujuk kepada iblis tetapi merujuk kepada malaikat seperti yang ketika bertemu sama Yakub. Ya itu yang bisa aku katakan. Silakan. Di mana sih malaikat merujuk kepada Yakub tuh ada di mana dalilnya? Di Kejadian 32 itu. Itu kan sudah jelas di bawah itu dibilang bahwa kita lihat tadi bahasanya itu kan dikatakan di situ mana tadi itu ya, sebentar ya. Kejadian 32 sabda web. Coba 32 ketika si Yakub itu. Ini ya dibilang itu larsi ya. Jadi bahasa Arisinya itu larsi ya. Itu diambilnya katanya ketika si Yakub itu ya dicari 32 saja. mana nih? Kejadian. Ini udah 32 nomor berapa? Sebentar, Kejadian 32 ayat 2 ayat 6 kok bentar ya. Bentar ya, bentar ayat berapa ini? Bentar. Sambil santai aja lah, waktu masih panjang kok. Santai selalu lah. Bentar ya. Ini 28 apa ya? 28 ini ya, ada ini. 28 ya. Ini. Ya, jadi di sini dia bergumul dengan malaikat itu ya. Mana malaikat di sini? Ya, di situ dibilang Tuhan ya. Tapi itu sesungguhnya malaikat Tuhan sering dipanggil Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya tadi itu kan sudah larvi ya. Jadi larsi. Jadi dia dibilang di situ God fails ya. The second name of Jacob given to him. Ya, jadi itu nama yang apa itu sama waktu Jacob. Ini namanya Israel itu didapat dari iblis gitu maksudnya. Bukan dari iblis tapi dari Tuhan. Itu iblis itu terjemahan bahasa Indonesia. Jangan bukan terjemahan bahasa Hebronya. Bahasa Hebronya kan larsi. Dan berarti di sini ya tetapi tidak akan disebut namamu ini kan kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi iblis gitu. Jatuhnya gitu. Bukan. Terus tetapi itu bukan, itu kan terjemahan Indonesia yang bilang iblis. Gimana sih? Harusnya apa? Ya, itu kan sudah dijelaskan tadi. Coba kau bacalah. Kan sudah ku kasih tadi ayat yang kau buat ini itu. Kan larvi ini kan. Nih kan larvi ya. nih. Israel berarti kan? Ya. Tuh, ini larvi. Nah, terus di sini juga sama berarti. Mana coba tadi. Coba kau lihat dulu di bawah itu sebentar ya. Mana tadi? Sebentar. Ini kan? Ini ya. Maksudnya. Coba itu kau apa ini aja. Pengajaran yang benar atau enggak sih, Lai? Wah, yang benar itu. Ini pengajaran benar berarti ya? Ya. Oke. Ya. Sebentar. Bentar ya. Larvi. Oke. Ini juga larvi gitu maksudnya. Ini juga larvi sama ini gitu maksudnya. Ini. Sebentar. Sebentar. Iya, karena bukan Yakub yang ngasih nama tadi lah ya mencoba mempelintir. Orang itu yang ngasih nama ke Yakub. Gitu ya, loh. Orang itu kan malaikat itu. Malaikatnya ngasih namanya apa? Itu dibilang malaikatnya atau malaikat Tuhan ya. Ya. Jadi itu nama kedua Yakub yang diberikan kepadanya oleh Tuhan setelah bergulat dengan jadi Peniel. Yang kedua, nama keturunan bangsa keturunan Yakub, nama sampai kematian Salomo. Jadi itu berbicara tentang kepada apa namanya itu bahwa yaitu malaikat itu memberi nama kepada si Yakub. Jadi bukan itu merujuk kepada iblis, bukan.
Itu terjemahan Indonesia yang mengatakan demikian. Saya tidak tahu apa penyebabnya mereka mengambil itu menjadi iblis. Saya nggak tahu ya. Paham ya? Enggak paham. Jadi di sini kan kalau di di 1 Tawarik 21 nomor 1 ini kan di sini iblis ini kan nggak ada Itu kan malaikatnya di sini. bahasa Indonesia itu. Kan Nah, bahasa Inggrisnya kan larvi. Larvi itu malaikat atau bukan Israel larvi itu? bukan bahasa Inggris ya, bahasa Ibrani kan itu. Larsi. Bahasa Ibraninya larvi ini malaikat atau Israel? Ya, kalau di situ memang dibilang artinya Tuhan menang. Nah, Israel Tuhan itu artinya artinya Tuhan apa? menang. Ya berarti Tuhan yang memberikan itu. Kalimat itu Tuhan yang memberikan. Jadi Tuhan yang pemenang itu memberikan perintah kepada si Daud. Jadi cuman enggak tahu aku bahasa Indonesia kenapa dibuat jadi iblis. Kan begitu. Larvi ini harusnya apa, malaikat, Israel atau iblis larvi ini? Kalau bahasa bahasa Indonesianya Tuhan menang. Berarti kan Tuhan yang berbicara itu. Tuhan yang pemenang itu. Itulah Israel lah. Kalau Israel kan artinya Tuhan menang. Ternyata di 1 Tawarik 21 nomor 1 diartikannya iblis, bukan Ya. Tuhan menang. Berarti yang penerjemah itu yang nanti kita tanyakan. Kalau saat ini jawabanku begitu. Karena merujuk bahasa aslinya bukan iblis, larsi. Israel Larsi atau harusnya Tuhan ya. menang. Iya, Tuhan menang. Oke, coba kita lihat. Ini kalau kita ngikutin layar Rudi berarti semua lembaga penerjemahan ini salah. Bukan Lembaga semua. LAI salah. AYT salah ini. BIS Bukan. salah. MILT Begini salah. loh. Taber salah. Ya, sebentar. Salah sebentar. juga. Ya, sebentar. Begini loh. Kita kan tidak bisa mengatakan bahasa Indonesia sama dengan kalian. Ketika Al-Quran itu, kalau nggak sesuai, nggak tafsir kami Al-Quran nggak apa. Al-Quran nanti. Iya, maksudku begitu. Jadi kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Aku sudah menjawab begitu, kau harus cari celah lain. Tidak boleh bertanya yang sama 2 kali kalau di Bukan. pengadilan. Kesimpulannya apa? Loh, kan sudah aku bilang Allah menang, Tuhan Nah, menang. berarti larsi Berarti- ini iblis atau Sebentar dong. Tuhan yang pemenang itu yang memerintahkan dia. Gimana sih? ya udah berarti Tuhan yang menang itu memerintahkan untuk Daud menghitung orang Israel. Iya, betul. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia menjadi iblis, ya saya nggak ngerti kenapa mereka buat iblis. Nanti ku Waduh. cari tahu. Kacau lah ya, kacau. Ya nanti ku cari tahu loh. Itu kan penerjemahnya. Kalau bahasa aslinya begitu. Larsi dibilang gitu. Ya kita mau apa? Bisa kau rubah Alkitab? Nggak bisa. Silakan. Bisa. Itu jadi intinya iblis ini adalah artinya yang lainnya Tuhan yang menang gitu ya. Bukan, itu bahasa Indonesia. Gimana sih? Kau kan selalu menggiring ke bahasa Indonesia. Jadi Udah. jadi coba menurut Sekarang- saya kata yang bagusnya apa? Coba ini. Coba. Tuhan menang. Jadi Tuhan yang pemenang itu yang memerintahkan si Daud. Paham nggak? Artinya Israel itu, Lars itu artinya Israel atau Tuhan menang. Itu nama yang memberikan nama kepada Yakub. Jadi yang bertemu Yakub itulah yang memerintahkan kepada Daud itu. Ini Paham yang nggak? aku buat ini berarti yang ketemu Yakub itu. Bukan, itu bahasa Indonesia. Ya enggak, coba gini deh. Coba diartikan ini semuanya menurut Laya yang benernya gimana harusnya. Ya, Tuhan yang maha pemenang itu tadi membangkit melawan orang Israel. Kan gitu kan? Dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang-orang Israel. Jadi maksudnya Tuhan yang maha pemenang itu, loh kenapa? Kan orang Israel ini juga pernah dihukum Tuhan. Daud pun pernah dihukum Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memerintahkan kepada Daud untuk menghitung pasukan Israel itu. Tunggu kulihat dulu ya sebentar. Waduh, ini fatal Ya. ini. Fatal ini. Sip lah. Loh, kenapa fatal? Itu enggak fatal. Tahu nggak, Laya itu berarti menyamakan iblis ini artinya Tuhan yang menang. Paham nggak itu? Itu orang Indonesia yang buat. Gimana sih? Ngerti kau enggak? Jangan kau bilang, ya, jadi seolah-olah kau bilang sumber Alkitab itu bahasa Indonesia. Bukan Laya, gua ke Laya, bukan ke sumber Alkitab. Loh, kan itu sumber Alkitab. Itu yang kau baca itu, yang kau baca bahasa Indonesia. Terus kau mau mengatakan bahasa Indonesia itu sumber Alkitab. Gimana sih? Enggak. Laya mengartikan Tuhan yang menang ini membangkitkan melawan orang Israel kan gitu jadinya. Bukan begitu. Coba. Jadi sama dengan bangkit pula murka Tuhan. Jadi Tuhan murka ya. Jadi Allah pemenang itu murka ya terhadap orang Israel. Paham nggak? Sama itu. Jadi
Nah, ketika Tuhan menang bangkit ini, dia suruh Daud ngapain? Loh, kan dia cuma membujuk Daud untuk menghitung orang-orang Israel. Kan sudah jelas. Jadi dalam kalimat lain itu Tuhan yang menang, bangkit melawan orang Israel, dan dia di membujuk situ Daud. itu murka namanya itu ya. Bangkit melawan orang Israel artinya murka. Kalau Tuhan murka kan misalnya si Daud lah, artinya marah. Murka itu kan ibaratnya amarah. Bisa dibilang dalam bahasanya itu bangkit melawan orang Israel katanya. Itulah murka. Tetapi bahasa sesungguhnya kita kembalikan lagi. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7, ini iblis semua ini. 7 mana? Ayat itu cuma 1 kok. Enggak, ini 7 lembaga penerjemahan Indonesia. Enggak ada yang 6. 1, 2, 3, 4. Ya enggak masalah. Penting kita merujuk lu. Kayak mana sih kau nih? Sumber daripada Alkitab itu, Perjanjian Lama itu bukan dari bahasa Indonesia. Kenapa sih kau begitu? Lucu. Dan dibilang Larsi. Ya, ini terus ya, kenapa kita lagi itu bahasa aslinya sudah. Ya, yang lain ada? Kok ketawa? Lo lihat besok lo. Ya silakan. Lo diajar sama kekristenan yang lain besok? Enggak, selalu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya deh, Siap. Bagaimana diserahkan kepada siapa penghujat agar jera? A. Kepada Roh Kudus, B. Kepada Yesus, C. Kepada iblis. Ya, itu ada terdapat di dalam Perjanjian Baru itu ya, yang kemarin saya lakukan itu ya. Jadi memang ada waktu itu kisahnya Paulus menyerahkan 2 nama itu ya, Alexander dan si Hermenus entah siapa itu ya, ke dalam tangan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kenapa harus diserahkan begitu? Ya karena dia penghujat, agar berhenti menghujat ya. Karena iblislah yang menyiksa manusia dalam ajaran kami ya, bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kami bilang Tuhan Yesus hukumlah dia atau siksalah dia, kalau sampai dihukum sama nanti seperti Herodes, ditempeleng mati. Kalau dibilang dihukum itu nanti hari penghakiman. Karena Yesus tidak menghukum lagi ya. Maka yang membuat kami sengsara itu manusia itu adalah iblis. Maka harus diserahkan ke dalam tangan iblis. Ya silakan. Jadi jawabannya C ya, penghujat itu supaya jera diserahkan kepada iblis berarti kan? Ya, ke dalam tangan iblis dalam nama Yesus. Silakan. Iya, nama Yesusnya jadi stempel kan, tetap diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ya. Jangan diputar lagi nih. Ya, terus. Sip, thank you. Sip. Jadi memang iblis ini membuat penghujat-penghujat itu jera begitu. Bukan Tuhan loh yang membuat jera, tapi iblis. Lanjut. Nah, begini. Bukan iblisnya yang membuat jera, maksudnya Tuhan mengizinkan iblis sehingga iblis nanti membuat manusia ini menderita. Dengan maksud orang-orang yang menderita ini sadar akan dosanya. Contoh, ada seorang Ahmad Dedat itu contohnya. Dia menghujat kepada menghujat Yesus, kemudian dia jadi kena kepada iblis, maka dia jadi lumpuh seperti itu ya. Ya, kita tidak tahu apakah dia sebelum mati masih bisa bertobat kepada Yesus, kita nggak tahu. Itulah diserahkan kepada iblis agar dia jera. Ternyata dia nggak jera-jera, akhirnya dia lumpuh. Berarti batal dong itu ayatnya. Nggak batal. Artinya dia tidak mau kembali ke jalan yang benar. Maka iblis langsung memakan dia. Bagi kami iblis itu yang membuat orang menderita, paham ya? Jadi dia menderita sampai lumpuh, sampai nggak bisa bicara ya. Tapi kalau dia bertobat, itulah baru ayat itu. Akhirnya dia kembali, jadi bisa diterima kembali ya. Mana ada kata tobat di sini? Ya, kan memang tidak ada kata tobat. Agar dia jera. Jera itu kan artinya bertobat. Kalau jera itu artinya berhenti ya. Tidak ada jera itu lanjut terus. Menghujat, begitu. Iya. Maka dari itu kan tanpa kontribusi, coba kita nggak serahkan kepada iblis, apakah mereka akan jera? Ya, karena itu pukulan terakhir, kita tidak bisa menghukum orang itu ya. Kami tidak diajarkan membunuh orang itu meskipun orang itu menghujat Yesus. Kami tidak diajarkan untuk membela Yesus ya. Maka Yesus itu yang membela dirinya sendiri. Ya, kami jadi menyerahkan kepada iblis itu lebih mulia daripada membunuh ya? Ya iya dong. Artinya
Kalau kami membunuh, dengar loh. Ah, Kalau kami membunuh, artinya kami mencabut nyawa orang itu. Ya, sementara mencabut nyawa itu atas seizin Tuhan dan itu hanya kepada iblis. Artinya di dalam diri kami iblis sudah masuk. Kami yang kemasukan iblisnya. Kami membunuh dia. Tapi kalau kami serahkan kepada Yesus, Yesus yang memutuskan, ya iblis, kayak sama zaman si Ayub, silakan kau sentuh nyawanya, misalnya begitu. Atau silakan kau cobai dia, Ayub 1 ayat 6 sampai 12 itu. Ya, kemudian iblis melakukan, namanya iblis. Penyiksaan-penyiksaan, dia menderita, dia ini segala macam. Nah, kalau orang itu misalnya jera, berhenti artinya kan, maka Tuhan mungkin memutuskan lain, dia disembuhkan dan dia dipulihkan. Tapi kalau dia tidak jera, ya sampai habis dimakan iblis atau mati. Kan iblis yang membuat kami mati nih. Paham ya? Bukan Yesus kan? Kenapa? Bukan Yesus. Bukan Yesus membuat kami mati, tapi iblis. Iblis yang mencabut nyawa itu iblis kan? Yang mencabut nyawa. Iya. Iblis atas izin Bapa di sorga. Seperti Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub 1, 6 sampai 16, coba kita lihat ya. Ayub 1. Ini sebagai pengajaran juga jadinya. Ayub. Nah si Ayub nih. Ayub 1. Ayat 1 sampai 16. 1 sampai 16. Di bagian mananya yang jelas bahwa oh iya, memang ini ya, memang apa ya, bersekutu ya Tuhan dan iblis itu ya. Tuhan tidak bersekutu dengan iblis, tapi kan segala sesuatu kan atas seizin Tuhan. Tidak bisa iblis itu langsung ujuk-ujuk membuat sebuah apa yang namanya itu ya, sebuah keputusan. Tidak bisa. Semua atas seizin Tuhan. Semua atas seizin Tuhan. Ya betul. Kenapa nggak dikasih Yesus aja sih supaya tobat? Kenapa? Kenapa nggak dikasih Yesus aja supaya tobat? Ya, begini. Kalau diserahkan kepada Yesus supaya dia menjadi bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Misalnya nih, Syamat Dedat kita serahkan kepada Yesus. Permasalahannya penyerahan kepada Yesus itu adalah melalui baptis. Paham ya? Dia nggak mau dibaptis. Artinya dianya nggak mau. Kalau kita menyerahkan kepada Yesus, cara menyerahkan seseorang kepada Yesus hanya dengan cara dibaptis. Itulah sebabnya pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi kalau kita menyerahkan orang ini kepada Yesus, harus kita baptis dulu dia. Tapi nggak jera menghujat ya? Ya, kalau sudah diserahkan kepada Yesus, tentu dia nggak menghujat. Karena dia sudah mengikut Yesus. Logikanya masuk nggak? Enggak sih, karena yang jera menghujat itu diserahkan kepada iblis soalnya. Itu yang tertulis. Agar jera menghujat. Nah, agar jera ya betul, agar jera. Kalau diserahkan kepada Yesus bukan agar, tetapi sudah bertobat. Paham nggak? Dia nggak mau nih. Dia nggak mau tetap menghujat. Maka diserahkanlah dia kepada iblis. Ya, agar jera. Tapi kalau langsung kepada Yesus dia nggak menghujat lagi. Paham nggak? Dia sudah menjadi bertobat. Semoga paham ya. Semoga paham. Siap. Oke. Nah, pertanyaan terakhir lah ya. Siapa yang menyelamatkan roh pada hari Tuhan? A. Roh Kudus. B. Yesus. C. Iblis. Kayak jawaban pertanyaan apa ini? Ujian apa namanya itu anak SMA? Ya. Bertanya apa? Siapa yang menyelamatkan roh? Pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan, ya. Iya. Pada hari Tuhan itu ada dua keputusan. Apakah masuk neraka ataukah masuk surga? Kan begitu. Kalau kau masuk surga itu rohnya diselamatkan Tuhan, tubuh kemuliaan. Kalau kau masuk neraka, di neraka itu ada namanya hukuman. Maka di sana roh dan daging bersatu, makanya bisa dihukum kita. Ya, kepada siapa diserahkannya supaya bisa selamat pada hari Tuhan? Kalau pada hari Tuhan itu diserahkan memang kalau yang ke surga ya kepada Tuhan lah, kalau ke neraka ya kepada iblis lah. Paham nggak? Jadi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan diserahkan kepada siapa? Loh, kan sudah aku bilang, yang ke neraka kepada iblis, yang ke surga kepada Tuhan. Baca dulu ayatnya itu.
Kalau kau mau misalnya membuat satu ayat, ya kau tunjukkan ayatnya. Salah. Kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Biar diselamatkan di kebenaran. Nah, habis waktunya. Gimana coba bilang? Oke. Waktu Oke, ngerti aku. habis, ya. Waktu sudah habis dan karena tadi kita sudah lewati 40 menit di mana Rudi Yohanes sudah menjawab beberapa pertanyaan, kurang lebih tadi ada 3 sampai 4 pertanyaan ya yang sudah diizinkan saya sedikit menyampaikan karena bertanggung jawab ya, karena tadi kita sempat terbisu agak lama, jadi tadi itu adalah proses Bung Rudi Yohanes mencari atau melihat kembali jawaban supaya tepat begitu ya. Nah yang kedua ada pertanyaan tentang penyerahan kepada siapa, dan menurut Bung Rudi penyerahan tidak kepada Yesus ya, berarti kalau sesuatu yang belum diserah itu berarti tidak dikuasai. Mungkin itu sekarang kita masuk ke termin waktu yang berikut ya. Termin waktu berikut adalah Bung Rudi bertanya kepada Kores. Waktu sudah disiapkan, maka kita mulai saja. Silakan Bung Rudi Yohanes untuk langsung melancarkan pertanyaannya. Silakan Bung Rudi. Terima kasih. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Allah. Allah. Jadi iblis kerjanya apa? Menggoda dan menyesatkan. Menggoda dan menyesatkan. Oke. Nah sekarang aku mau bertanya lagi ya. Iblis itu kamu bilang diciptakan. Apakah ketika diciptakan dia dengan sudah menjadi iblis seperti sekarang, atau ada perubahannya? Silakan. Ada perubahan tuh gimana maksudnya? Ya, kan iblis ini diciptakan kan, maksudku apakah dia dulu baik, apakah dia diciptakan jahat? Iblis dulu diciptakan baik atau jahat begitu? Iya, iblis dulu itu ketika diciptakan dia ini patuh kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia memberontak ketika disuruh untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, dan dia dari golongan jin ya. Tadi dia kamu bilang di pembukaan ya. Sekarang aku mau nanya, jin itu sekarang ada di bumi atau di sorga? Silakan. Jin itu sekarang adanya di bumi. Karena manusia di bumi. Oh. Coba bisa nggak kau berikan ayat sama aku, jin diusir dari sorga? Silakan. Jin diusir dari sorga. Nah, karena iblis kan ya? Iblis itu kan jin. Bangsa jin berarti kan masih di sorga, karena iblis saja masih di sorga. Ya. Kemudian iblis itu kan jatuh, kau bilang tadi memberontak. Kemudian iblis kan diusir ke bumi. Berarti jin-jin yang lain kan belum diusir ke bumi. Hanya iblis yang diusir ke bumi. Sekarang kau bilang jin itu sudah di bumi. Tolong kasih aku ayatnya, kapan jin itu diusir dari surga itu? Silakan. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kita main berarti, maka itu kan kesimpulan dari kita sendiri. Sedangkan dalam keimanan Islam, orang-orang yang ada di surga itu secara mufasir ini hanya Nabi Idris saja, iya. Enggak, aku bukan tanya orang. Itu loh, Lai. Aku bukan tanya orang, gini loh. Pada pertama-tama dulu surah 7 dijelaskan iblis itu ada di sorga, ya kan, menggoda disuruh sujud tidak mau, dan dia dikatakan adalah golongan jin. Nah sekarang jin itu berarti kan di sorga pada saat itu kan? Di mana itu? Di mana itu dalilnya di sorga ada jin itu? Ya iblis kan jin. Iya, tapi kan bukan berarti bangsa jin ada di sana juga. Gitu. Ya di mana bangsa jin kalau gitu? Bangsa jin itu diciptakan dia ngisi di bumi ini gitu. Karena bisa kasih ayat enggak ketika dia bisa kasih ayat enggak ketika jin itu diciptakan di bumi? Iya, benar. Ya silakan. Nah gini. Nah ini ada di surah Al-Hijr ayat 27 dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas begitu. Ya, kan sebelum Adam. Artinya tidak dibilang di bumi karena bumi belum diciptakan. Loh, gimana sih? Enggak dong.
Adam ini dalam hadits ini Adam ini diciptakan terakhir, langit dan bumi itu duluan Ya, langit diciptakan. dan bumi. Berarti jinnya kapan? Nah sekarang mana lebih dahulu cahaya diciptakan atau jin? Cahaya atau jin? Iya, mana lebih dahulu? Kasih ayat. Sebentar, cahaya atau jin ya? Api, sorry, api bukan cahaya. Mana lebih dahulu api diciptakan atau jin? Api dulu dong, karena jin diciptakan dari api. Iya, kasih ayat. Iya ini. Surah Ar-Rahman yang tadi dong. Yang mana? Apa isinya? Sebentar, aku share screen aja. Nah ini ya. Nah ini dia. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Lalu nanti diperkuat juga di sini. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ada kata dari, maka api ini telah lebih dulu. Ya, berarti penciptaan bumi lebih dahulu, baru penciptaan jin ya, karena kan api itu ada di bumi. Atau ada pendapat lain, api itu dari mana? Ya enggak, api aja ini, api aja, api yang sangat panas. Ya, berarti enggak ada ya, berarti bukan api dari bumi kan? Bisa jadi api dari surga, apa begitu? Nggak bisa, kita nggak bisa menafikan. Oh berarti kalau nggak ada dalilnya di bumi maka di langit. Harus tertulis begitu loh. Harus tertulis baru kita bisa menyatakan begitu lah. Jangan Ya, berarti. Oke, jadi menurutmu api ini gimana api ini? Api yang di bumi atau api yang di surga? Kalau kita Ya api aja gitu. Kalau dalam penjelasannya api aja. Tuh, karena di dalam tafsirnya juga tentang hakikat api ini hanya Allah yang mengetahui. Begitu. Oh, kalau sudah Allah mengetahui berarti Allahu alam ya. Nah, Allah. Berarti jin, iblis berarti di bumi pertama dicipta ya? Wallahu alam juga untuk itu. Tapi kau bilang tadi jin dicipta di bumi, sekarang menjadi Allahu alam. Enggak, aku nggak ada bilang jin dicipta di bumi. Tadi. Aku tadi bilangnya gini. Tadi aku bilangnya gini lah. Di mana ada jin itu ada di sorga itu dikatakan. Kalau misalnya tertulisnya juga kan cuma iblis di sana, enggak bangsa jin di sana kan gitu aku bilang. Oke, berarti kau mengatakan tadi kutanya jin itu diciptakan di mana? Kau bilang jin diciptakan di bumi, kau buka ayatnya bahwa enggak, jin diciptakan dari api yang sangat panas ini loh. Enggak ada, gue bilang belum ada ke bumi, ini masih api dan jin dari tadi. Loh, berarti jin di mana? Begitu. Ya, ketika jin diciptakan berarti dia di mana tinggal? Enggak ada di langit dia, intinya begitu. Enggak ada di langit, ya di mana? Enggak ada di sorga maksudnya, enggak ada di sorga. Ya di mana? Enggak tahu, mesti dicari dulu. Ya carilah. Ya udah kita cari ya, ini sama-sama aja. Di mana jin tinggal misalnya gitu. Di mana jin tinggal. Abre. Model-model googling aja aku kasihi. Ah, kan di sini. Tuh, di sini udah keluar nih Kalam Sindo News nih, tuh. Iya. Toilet, pasar, rumah kosong. Lubang, kuburan, kandang unta, lautan, lembah. Tempat-tempat maksiat, tempat antara panas dan teduh, pohon atau benda keramat, dar, selamat datang di kebenaran. Ayo. Inilah kalau modal googling ini malu kita dibuatnya. News bukannya dipakai awalnya kemarin-kemarin, ya enggak? Jadi ya kemarin jadi saat itu sudah ada. Sebentar. Jadi saat itu sudah ada toilet, sudah ada bar, sudah ada. Aduh, udahlah, berarti nggak bisa jawab lagi ya. Ya terus mau gimana? Ini Oke, dari semua itu pilih dulu. Gimana yang paling kau yakin? Semua ini, karena kan bangsa jin itu banyak lah ya. Ya, nah sekarang mana lebih dahulu diciptakan, toilet atau jin? Jin dong, karena jin dari api. Toilet kan ini penamaan baru kapan tahun dia ada. Iya enggak? Ya, berarti jin duluan diciptakan kau bilangnya, baru toilet. Nah, masa diciptakan dulu jinnya baru diciptakan tempatnya, kan lawak. Ya berarti kalau begitu di bumi kesimpulannya kan gitu jinnya ya. Oke, pegang ya di bumi ya. Nah, sekarang berarti iblis juga di bumi ketika diciptakan. Bisa. Ya, bisa aja dulu. Siap. Sekarang dengan apa iblis naik ke surga? Biar kita ketahui dulu dengan apa iblis naik ke surga. Silakan. Ya diangkat aja oleh Allah. Allah kan maha kuasa. Kasih ayatnya dong. Ya kalau misalnya ayatnya ada tiba-tiba ketika peristiwa ketika iblis tidak ingin mentaati perintah Allah, ya udah kelar di situ. Apa ayo? Kasih dulu ayatnya, mana dia diangkat. Berarti dia seperti Nabi Isa dong diangkat.
Gimana? Coba. Aku baru tahu ini cerita iblis ini di kakus, di WC, di apa. Ya nggak ada diceritakan begitu, diangkat atau gimana tuh nggak ada. Ya. Kisah dalam Al-Quran itu ketika momen-momen penting saja gitu. Siap. Ini bukan cerita mengenai biografi yang tertulis oleh sudut pandang ketiga, berbeda. Ya. Berarti, oke. Iblis yang di WC tadi, dia ke surga, kau nggak tahu bagaimana ceritanya ke surga ya, atau bagaimana dia terangkat ke surga ya. Bisa masuk surga lah masuk, bagaimana? Kira-kira ada nggak literasi Islam yang menjelaskan bagaimana cara iblis sampai ke surga? Coba di searching dong, di googling dong. Ya nggak tahu lah gimana caranya. Googling, ketikkan aja bagaimana cara iblis masuk ke surga, kan gampang. Enggak, karena yang membisiki Nabi Adam alaihissalam itu syaiton dalam Al-Quran itu. Bukan iblis. Yang soal buah huldi itu loh. Bukan iblis. Bukan, syaiton itu tertulisnya. Loh. Dalam kami, iblis itu entitas, syaiton itu sifat. Oh, jadi waktu itu disuruh sujud. Yang nggak mau sujud kan iblis. Nah itu dulu kita sebutkan, jangan kepada si Adam. Aku masih disuruh sujud itu loh Pak. Kan kita bicara dosa, bagaimana ya, iblis sujud berdosa. itu kan posisinya di sorga, ya nggak? Ya, maka bagaimana iblis itu bisa ke sorga itu sekarang? Ya udah, Allah Maha Kuasa, mau apa lagi? Ya bagaimana? Coba jelaskan dong, biar kita tahu. Ya udah, Allah Maha Kuasa, lalu kemudian coba yang golongan dulu. jin ini dia karena golong apa? Iya, jin itu kan diciptakan beribadah nih. Lalu kemudian si iblis ini ternyata yang lebih mengenai keibadahannya kepada Allah sehingga dia diangkat gitu. Kan gitu kelar. Ya, coba kau searching dulu bagaimana cara iblis masuk ke surga. Kau kan model Google kosong. Kutunggu ya Bun. ngapain juga di searching gitu. Penting lah, itu kan kau nggak tahu kau bilang. Nggak penting. Dalam Al-Quran itu yang penting posisinya iblis membangkang gitu. Bukan mengenai iblis ke langit. Nggak ada Itu sisi penting. akidahnya ini tuh gitu loh. Karena kita ingin tahu Nabi Muhammad naik ke langit itu ke Sidratul Muntaha menggunakan burak. Iblis naik ke sana menggunakan apa? Artinya itu kan harus ada hubungan. Bagaimana dari bumi bisa ke sorga? Ya carikan saya dong. Ya nggak perlu juga gitu karena apa perlu aku ingin akidah. tahu. Kita kan mau mengedukasi orang. Perlu dong, silakan cari dong. Waktumu silakan habiskan semua pun tidak apa-apa. Ya gua nggak mau, emang gua bisa ngikutin lu apa? Itu masalah lu sendiri, makanya lu googling lama-lama banget. Kenapa lu nggak tahu? Kenapa lu nggak jawab nggak tahu aja di awal coba? Ya nggak apa-apa. Kan derita kau. Waktu derita juga. Silakan coba cari lah. Ngikutin lu. Kenapa lu nggak tahu dari awal? Jadi gue bisa lanjut jawabannya. Berarti kan gitu tadi tuh. Ya, berarti ya kita lanjut. Kita buatlah halahu alam ya atau goib. Ya udah kelar kan gitu. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya lagi kepada kau mengenai iblis. Kenapa iblis ini ketika diusir Tuhan untuk yang pertama sekali dia tidak mau keluar? Surah 7 ya, surah 7. Pertama kali. Ya, dia nggak mau keluar. Dia nggak terima, itu bisa kita lihat kalau yang kayak gitu-gitu kan ada di sini baru ya, enak surah tuh 7. kalau kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kita ke surah Shad ayat ini ya. Sebentar. Nah, surah Shad ayat 71 aja kita buka ya. Iya. Ini kita buka. Cut. Nah, udah kelar. Di sini, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila aku telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semua, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atas kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya, kenapa dia nggak mau keluar? Di mana nggak maunya? Ya, kan masih bicara lagi orang itu nego-nego. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ya, kan belum Iblis berkata, ya Tuhanku tangguhkan aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Di mana dia nggak mau? Itu kan belum keluar itu.
Ya iya, Kemudian- karena ini masih dialog ini. Ya, bukalah lagi, diusir lagi yang kedua kali. Ayatnya ke berapa kok? 77 tuh. Aku minta surah 7 loh. Surah 7. Oh, sebentar. Surah 7. Surah 7. 7 Al-Quran. Ayat berapa? Ya kau baca aja mulai dari ayat 14 itu. Terus. Ayat 14. Ayat 13. Dia disuruh keluar. Dia nggak mau 13. keluar. Mana ini? Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesal aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan belakang dan engkau tidak akan mendapati keadaan mereka bersyukur. Ya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana. Dua kali kan? Diusir terhina. lagi dia. Kira-kira kenapa iblis diusir tidak mau keluar? Ya Apakah karena dia angkuh dan sombong. apakah Dia mau karena mencoba bargaining dengan apakah Allah gitu. berarti Allah tidak maha kuasa waktu dia iblis nggak takut sama Allah? Enggak, Allah di sini kan humble. Iya enggak? Oh, humble. Iya. Iyalah, Iya, bukan karena takut sama iblis. Allah kan maha mendengar. Jadi apapun keluhannya tuh ya silakan lu kasih keluhan lu apa. Nanti Oke. Allah akan memberikan kehendaknya apa tentang keluhan lu kan gitu. Ya. Nah, Cakep. sekarang aku mau tanya sama kau. Ah. Yang membuat mati manusia kau bilang tadi Allah kan? Iya, Nah, sekarang tugas iblis apa? menyesatkan dan inilah menyesatkan dia itu. Oke, sekarang kau baca surah yang kau baca tadi itu ya. Coba kau baca dulu ayatnya ke-16. 16. Ya. Ini iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Berarti yang menyesatkan itu Allah kau bilang. Enggak. Iblis. Ternyata Allah yang menyesatkan Enggak, kata si iblis. ini mah gimana? Coba dibaca lagi yang benar lah. Karena engkau Ya. telah menyesatkan aku. Apakah Ya. karena engkau telah menyesatkan manusia? Ya. Berarti sebentar. Otaknya Korintus ke Al-Quran. Oh. Gimana sih? Berarti Allah sebentar. Apa? Berarti Allah menyesatkan iblis. Baru iblis menyesatkan manusia. Apakah begitu? Nah, terus apa? Ya, berarti Allah menyesatkan iblis. Iblis menyesatkan manusia, begitu. Iya, iblis menyesatkan manusia. Aku akan Ya. selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kenapa iblis berdosa? Karena dia nggak mau sujud kepada Adam. Bukan karena dia menyesatkan manusia enggak? Enggak dong, ini kan. Oh. Itu kan usir. Gimana Ya. ini loh dibaca di sini loh. Ya, berarti Nah, kalau di sini, ini 13. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk Ya. yang bukan Jadi- karena menyesatkan manusia. ya, jadi Brethren. kerja iblis hanya menyesatkan manusia ya. Iyalah, nggak ada Oh, dia gitu. jadi juru selamat di hari Tuhan, nggak ada dia. Ya, oke. Berarti iblis itu kamu yakin tidak mau merubah pernyataan? Iya, ini udah tertulis. Coba, masa gua mau merubah Al-Quran? Nah, Ah, oke. Tolong buka surah 11 ayat 34. Surat 11:34. Oke. Surah 11 Al-Quran. Kita buka Ya, dulu. Oh ya, ini masih kelihatan. Surah Hud berarti ya. ya. bentar. Nah, baca dengan lantang. Ayo, baca dengan lantang. 4. Ya, Ini nih. baca dengan lantang Dan keras. nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan nyalah kamu dikembalikan. Oke, surah 13 ayat 27. Surah 13 ayat 27. 7. Surah 13 ayat 27. 13. Enggak. Ntar, gini aja. Cut. Arot ya. Ya. Ya udah 27. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk
orang yang bertobat kepadanya. Ya, jadi ternyata Allah selain menyesatkan iblis juga menyesatkan manusia. Tadi kau udah kutanya, apakah kau mau merubah pernyataan? Tidak mau. Berarti iblis dong yang itu. Gimana kira-kira? Nah, gini sekarang kita ke Al-Baqarah. Di Al-Baqarah udah dijelasin semuanya lah. Siap. Al-Baqarah. Nah, gue tuh senang kalau misalnya udah ada yang mengimani ayat-ayat Al-Quran, maka semua ayat diimani dong, ya kan? Ya, Nah, silakan. harus kayak gitu. Ya, Nah, silakan. di sini ya. Nah, di sini lihat, perhatikan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Ya. Ya udah, kalau misalnya tidak beriman, ya udah sesatkan aja, lebih jauh kan gitu. Ya, berarti iblis kan? Kan iblis yang menyesatkan manusia, kau bilang. Allah menyesatkan iblis. Iblis menyesatkan manusia. Ya. Sementara kau bilang tadi yang kau baca tadi Allah menyesatkan manusia yang diinginkannya. Berarti iblis? Iblis yang menyesatkan semua manusia. Kalau Allah dia hanya menyesatkan iblis kan? Loh, ya berarti kan semua. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini perhatikan di sini. Enggak semua dong. Lihat di sini. Orang-orang kafir berkata. Ini berarti ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya. Kafir kalau misalnya udah sesat, dikasih risalah oleh risalah kenabian Nabi Muhammad SAW tidak mau, maka ya tanggung disesat aja lebih jauh kan gitu, kelar. Ya, berarti kan iblis yang menyesatkan, kau bilang menyesatkan manusia. Allah menyesatkan iblis, kau bilang tadi kan, iblis menyesatkan manusia. Nah, ayat-ayat yang kau baca ternyata Allah bisa juga menyesatkan manusia. Artinya Allah adalah ya bukan dong, nggak bisa. Nggak bisa dong. Loh, karena kalau bisa iblis semua manusia, kalau Allah hanya kepada orang-orang kafir yang bebal. Ya. Nah, orang Jadi, kafir yang bebal itu orang kafir yang bebal itu bagian dari manusia enggak? Bagian dari manusia. Nah, berarti iblis termasuk juga menggoda dia ya, menyesatkan dia kan? Iya. Ya sudah, jadi orang kafir itu termasuk disesatkan iblis. Nah, sementara yang menyesatkan orang kafir itu adalah Allah. Yang enggak, memang sekalinya disesatkan terus kelar. Misalnya kayak gini, Lai misalnya ke bank, terus Lai disesatkan. Apa berarti nanti ketika Lai makan juga Lai disesatkan? Ketika Lai sakit juga Lai disesatkan? Kan enggak, beda-beda aspeknya. Enggak bisa yang lu penting sekali, kita tidak melihat jenis Anda coba. Kita tidak melihat jenis-jenis penyesatannya. Kita melihat lihat dong jenis-jenis penyesatan. Duh, kan tidak. Kita menyesatkan mengenai jalan, tiba-tiba kita sesat untuk minum obat, gak nyambung dong, Lai. Lah, ini bicara rohani. Gak bisa, Lai. Gak boleh. Gak boleh. Rohani jadi Allah kan rohani. Ya, jadi Allah menyesat. Oke, sekarang iblis menyesatkan apa aja? Coba sebutkan. Nah, sekarang gini contohnya. Contoh ya, dalam rohani misalnya kita lihat ya peribadahan. Kan peribadahan nih, ada sholat, kemudian ada makan makanan haram, ya enggak? Kemudian ada najis, kemudian ada perzinahan, kemudian ada pencurian. Bagaimana iblis menyesatkan? Yang dimananya yang disesatkan tuh? Iya, coba. Gitu loh. Itu di mananya iblis menyesatkan? Coba, bagaimana iblis menyesatkan? Kalau misalnya kita menyesatkan, kalau kita lihat dalam Al-Quran kan di mana Allah Azza wa Jalla berkata begini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Nah, ini kan ini iblis nih. Ini iblis kerjaan. Iblis, ya. Nah, ini kerjaan iblis nih. Orang-orang yang udah Allah berbilang begitu kerjaan iblis. Sekarang dalam rohani mana kerjaan Allah yang menyesatkan? Coba jelaskan. Nah, kalau misalnya dalam rohani itu udah iblis yang punya ya. Nah, sekarang kalau misalnya soal bulan, nah, jadi Allah menyesatkan dalam apanya? Pembunuhan. Ini langsung Allah sesatkan lebih jauh lagi nih. Untuk orang-orang yang misalnya menyembah Isa Al-Masih. Contoh misalnya di kita makan babi haram. Disesatkan lagi sama Allah untuk orang-orang Kristen. Silahkan kalian makan babi. Kan gitu. Kalau gitu kami berbahagia dong. Tuhan merintahkan. Kalian berbahagia karena kalian disesatkan. Berarti itu penyesatan. Iya. Kok firman Tuhan kita itu menjauhi larangannya. Ya kan? Dan mengikuti perintahnya. Kau bilang Tuhan mengatakan, ya makan kalianlah babi. Berarti kan perintah. Ya itu kan menyesatkan. Menyesatkannya Lai kan. Diterima lah gitu. Misalnya di kita haram mabok. Di kita haram mabok. Lalu kemudian Allah apa? Menyesatkan kalian untuk kalian yang mabok-mabok saja. Di kita haram homo misalnya. Lucu. Lalu kita itu kan perintah Tuhan kok jadi menyesatkan perintah Tuhan. Homo jadi saya curiga. Jangan-jangan. Jadi saya ini curiga. Tuhan itu jangan-jangan masih berbicara sama semua manusia.
karena menyesat. Ini lihat, sesungguhnya Allah menyesat. Iya, karena Tuhan kami itu bukan prima causa yang cuma menciptakan lalu berdiam lah. Ya. Tuhan kami itu selalu berarti aktif, sekarang maha aktif. Ya, contoh. Sekarang saya tersesat nih karena Tuhanmu yang menyesatkan saya dengan perintahnya seperti kau bilang tadi. Makanlah babi, aku makan babi. Aku tersesat kan? Berarti aku nabi dong. Tuhan berbicara kepada aku. Loh, itu bukan berbicara. Memang kalau misalnya Tuhan menyesatkan harus berbicara. Ya, dengan apa? Begini. Jangan disamakan Tuhan kami dengan agama lain yang bentuknya hanya mulut saja. Ya, jadi dengan cuma berbicara. Ya, Allah apa? kami irodat. Lihat, menghendaki di sini bukan berfirman. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, contohnya menghendaki itu gimana? Dikehendaki aja. Ya. Misalnya Allah menghendaki Laya lebih sesat dari apa yang Laya sesat sekarang. Jadi sudah. Ya, menghendaki. Bagaimana cara menghendakinya? Coba. Apakah aku minta izin? Aku minta izin, Tuhan, aku mau makan babi lah. Itu ngomong. Coba, ayo berkehendak. Ya, aku yang bicara. Apakah begitu? Coba, jangan ngomong tapi. Ya, gimana? Cobalah. Nah, ini aku berkehendak. Contoh kayak tadi ya, misalnya nih, aku ini berkehendak untuk membuat Lae dalam waktunya itu terdiam. Aku nggak ngomong. Kejadian kan? Dar, selamat datang di kebenaran. Itu kehendak. Oke. Ya udah. Sekarang kehendak Tuhan itu tertuang di mana? Ya ini tertuang di sini maksudnya. Kok mana? Nah ini tertuang di sinilah. Dimana? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Ya. Jadi kalau selama Lae tidak bertobat, nanti makin dibukakan pintu-pintu maksiat. Gitu, my brethren. Berarti yang menghendaki saya tersesat itu adalah Allah. Dan Allah marah kepada saya. Allah enggak, Lae dulu. Gini loh, lihat, perhatikan dalilnya di Al-Baqarah tadi. Perhatikan di sini. Nih. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Baru di sini disesatkan. Kalau misalnya udah dikasih peringatan tidak beriman. Jadi jangan bebal kalau tidak mau lebih disesatkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla gitu maksudnya. Berarti Allah menyesatkan orang yang tidak beriman. Berarti iblis menyesatkan orang beriman. Iblis menyesatkan semua. Ya, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Iya. Lah berarti kerjasama dong Allah menyesatkan orang tak beriman itu. Gimana sih? Ya enggak dong. Enggak. Jadi perhatikan bedanya gini loh. Kalau misalnya mau dibilang kerjasama, ada orang misalnya jerak dari perbuatan sesuatu itu karena iblis, itu baru kerjasama. Atau misalnya ada orang yang misalnya selamat pada hari kebangkitan itu karena diserahkan kepada iblis, itu kerjasama lah. Ini enggak ada sama sekali kita diserahkan kepada iblis. Aku ketika lahir aku kan suci, fitrah. Kemudian sudah besar datanglah iblis digodanya aku, kan begitu. Nah, setelah digodanya aku tersesat. Datang Allah disesatkannya lagi aku. Kasihan kali Allah melanjutkan pekerjaan iblis. Lawak-lawak kok nih deh. Ya kenapa orang fungsinya begitu kok iblis kalau misalnya udah nggak mau kita balik ke Al-Baqarah. Kalau misalnya udah dikasih peringatan mereka tidak beriman, ya udah dikasih sesatkan lebih jauh lagi aja. Berarti fungsi Allah itu melanjutkan penyesatan iblis, kan begitu ya? Ya enggak dong. Loh, tadi kau bilang iya. Ya enggak dong. Posisinya begini. Engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman, kan? Di sini posisinya mereka tidak akan beriman, kan? Sudah. Ya kan? Sekarang aku mau ke hal yang lain. Sebentar dong. Kira-kira kan memberi jawaban Allahmu kan? itu bisa hadir di semua tempat enggak? Siapa? Mana lebih kuasa Allah atau iblis menurut kau? Allah dong. Hah? Allah suara dong. Kecil. Allah. Nah, kira-kira kita mengenai kehadiran ya. Apa tempat yang tidak bisa didatangi oleh Allahmu? Kira-kira menurut kau lah, atau semua yang enggak semua Allah ini kan maha kuasa ya. Allah maha kuasa. Bisa hadir di mana saja. Posisinya tuh bukan soal bisa nggak bisa lah, tapi pantas tidak pantas. Oke. Sekarang Allah bisa nggak hadir di dalam dirimu? Iya kan ada ininya ayat, bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadimu, kan begitu. Berarti bisa ya? Iya bisa aja. Ya. Iblis bisa nggak hadir di dalam dirimu? Iblis hadir dalam diri.
Iya. Enggak. Berarti kau orang suci dong. Ya emang syaiton kan, iblis kan entitas gitu loh. Gimana sih? Iya. Berarti kau suci, nggak ada iblis dalam diri kau. Ya memang. Ayo mau gimana? Bahkan Islam itu lah, ini perhatikan ya, ini argumen aku, perhatikan. Pernah nggak kau berbuat dosa? Kami ini dua natur. Ya oke, gini aja. Kami dua natur. Tar dulu, gua mau buktiin dulu kami dua natur. Ini perhatikan di sini, Al-Qiyamah 17-18 perhatikan. Nah, di sini menarik nih, di sini menarik. Kita buka dulu di 16-nya di sini ya, lihat. Nah, jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kita 17-nya. Di sini lihat, Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi di dalam dirinya muslim itu kita ada firman Allah gitu. Kan firman Allah dalam kekristenan kealahan ya enggak? Nah kami ini punya dua natur sama seperti Yesus gitu. Oke. Sekarang misalnya ada seorang muslim. Di dalam dirinya ada firman Allah. Kemudian tiba-tiba entah kenapa dia kilap lah kita bilang membunuh orang. Kenapa bisa dia membunuh? Karena kehendaknya sendiri. Itu dalam Islam dijelaskan di sini. Jadi gini, kalau dalam Islam itu ada kehendak bebas lah. Kami difirmankan oleh Allah bahwa kita punya kehendak bebas gitu loh. Bentar ya, ini aku bacain aja deh supaya cepat. Nah misalnya kita baca di Al-Isra ayat 19. Barang siapa menghendaki akhirat dan menempuh jalan kepadanya dan dia beriman, maka semua perbuatannya disyukuri. Lalu kemudian di An-Najm ayat 39-42. Dan seseorang manusia tidak mendapatkan selain apa-apa yang telah diupayakannya, dan pelbagai upayanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan bermuara. Ada nggak dalam Kristen kayak begini? Oke. Berarti kalau orang membunuh itu kehendak bebas ya, bukan pekerjaan dia dong. Bukan pekerjaan iblis, bukan bisikan iblis ya. Terus? Ya itu aku bertanya. Iya, lanjut. Ya, berarti di dalam diri orang Islam itu nggak ada iblis. Ya itu dia, makanya kita lebih suci daripada kekristenan. Iya, lantas bagaimana? Jadi iblis itu kerjanya apa, ini aku tanya dulu. Ya dia orang Islam dari banyak luar, masuk penjara. dia membisikkan dari luar. Gimana? Gini. Posisinya kan ketika kita sedang memilih sesuatu, itu kan ada dua pilihan tuh, ada dua pilihan. Nah, iblis ini membisikkan mana, lebih berat kemana sih gitu loh. Oke, sekarang aku tanya kau, iblis ini sebenarnya ada berapa? Iblis loh ya? Iblis satu. Loh, dalam 1 detik bisa 1 juta orang berdosa. Bisa 1 juta orang. Ini yang bagaimana caranya itu? Ini yang nggak ditahuin oleh kekristenan. Ya silakan. Nah jadi iblis itu mempunyai pasukan banyak lah. Itu diterangkan di hadis sebentar ya. Sebentar, ini diterangkan di hadis. Siap. Ada di sebentar. Ini tunggu di mana ya? Ini hadis. Ini. Nah ini dalam hadis nih keren. Cut. Nah posisinya begini. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Ia mengirim bala tentaranya, kemudian mereka menggoda manusia. Yang paling agung bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Cakep banget Nabi kami. Nah, ini jawaban langsung. Berarti berarti di laut mana itu kira-kira? Laut mana? Coba kasih aku ayatnya. Laut mana? Ini kan laut, ya laut aja. Semua laut itu berarti singgasana iblis. Kalau misalnya sekak dari jawabannya aku karena dalilnya ada, jangan ketawa. Enggak, aku lawak-lawak aja. Pertanyaan lanjutannya. Apakah laut selatan, laut utara, laut Cina Selatan? Banyak laut ini. Biar kita cari nanti aku tanya ketika iblis mengangkat Yesus ke atas. Jangan itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Nanti bingung juga. Jangan memberikan pertanyaan yang bisa nembak juga kepada kekristenan gitu loh. Kau nggak ada hak lagi ke sana. Iya, makanya jangan bunuh diri pokoknya gitu loh. Sudah, oke ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya iblis kalau gitu tidak pernah menggoda manusia. Yang menggoda manusia dan menyesatkan itu setan. Kau bilang anak buahnya. Kan begitu. Terus?
Lanjutin aja dulu. Harusnya iblis masuk surga dong. Lo enggak dong. Kenapa? Dalilnya udah jelas. Nggak boleh gitu lah. Dalilnya udah jelas. Iblis menyombongkan diri. Takabur itu adalah jubah Allah. Nggak boleh dipakai oleh makhluk. Loh, iblis tidak pernah takabur. Kan sudah kau baca ayatnya. Dan kau mengakui Allah menyesatkan iblis. Kok iblis malah disukung ke neraka yang menyesatkan Allah? Oh, enggak dong. Lihat posisinya di sini. Posisinya kan karena begini dalam kekristenan itu iblis ini karena menggoda manusia maka dia juga masuk neraka. Enggak begitu. Enggak. Tolong jangan ke dosa Kristenan. Kita pertamanya tidak bicara ini Kristen. kita share screen ya. Enggak. Kita kan sudah sepakat kau menjawab aja tentang keislaman. Iya, maksudnya layak kalau nyimpulin itu dibawa dalilnya gitu. Jangan berarti. Aku buat sola skriptura lah. Kitab sucinya. Aku tidak menyimpulkan. Kan sudah kau baca tadi ayatnya surat 7 dari tadi itu. kenapa berarti? Ya kan surat 7 yang kau bilang tadi itu. Karena ada ayatnya berarti. Oh berarti kan menyimpulkan itu namanya. Enggak. Coba buka surat 7 ayat 16 ya tadi udah, kan jangan ada. pakai berarti lagi ya. Ini 5 menit terakhir pakai berarti. Aku. Perhatikan di sini. Maka turunlah kamu darinya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sungguh kamu termasuk makhluk yang hina. Baca di ayat sini 16. dosanya menyombongkan diri awalnya lah. Ya, baca ayat 16. Kenapa dia nyombongkan diri? Baca ayat 16. 16 ini menjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Bukan karena dia menyombongkan diri. Loh, yang membuat iblis itu menyombongkan diri kan artinya tersesat. Tuhan yang membuat dia tersesat. Bukan gitu dong. Ini menyesatkan diri ngapain? Ini kan 16, ya enggak? Ya. Kok larinya langsung ke 13? Loh, gimana sih? Ini 14, 15, 16-nya mau dibawa kemana? 13 mengatakan iblis menyombongkan diri. Kemudian iblis menjawab. Nggak boleh loncat-loncat semua dalil. Ini kita baca satu perikop. Ya bacalah 13, baca 14. Ya, 13 nih. Baca 14. Baca 14. Ya. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, baca 15. Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Kan gitu. Ya, karena terus? engkau telah menyesalkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kira-kira iblis itu disesatkan pada ayat itu 13 sampai 15. Yang mananya iblis disesatkan? Coba. Ya inilah di sini nih 14 sampai 15-nya apa? Ya. Penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi disesatkan itu minta tangguh dia. Ya iyalah. Gimana sih? Kalau misalnya nggak tersesat, orang-orang itu sudah meninggal sesuai dengan waktunya. Ciptaan itu pasti ada masa kadaluarsanya. Lah, iblis Oke lah. Nah, iya nggak? Siap, oke. Ya gitu Sekarang- dong. Ya, oke. Kasihan kali aku. Di Oke. situ. Sekarang Naskahnya tuh di kita situ beralih. lah, Ya. Sekarang kita beralih. Lanjut. Kau bilang tadi yang mencabut nyawa manusia adalah Allah. Kalau orang bunuh diri, Allah yang mencabutnya itu? Enggak, orang bunuh diri itu kan jatuhnya godaan dari syaiton. Iya, aku nanya yang mencabut nyawanya siapa? Bukan yang mencabut godaannya. nyawanya tetap malaikat maut. Malaikat maut atau Allah ya? Enggak dong, malaikat kok Allah sih? Aduh. Oh, berarti mencabut nyawa bukan malaikat, bukan Allah. Allah itu yang memberikan ini, tapi yang mengeksekusi itu malaikat maut. Oh, begitu ya, begitu. Ya iyalah gimana Ya, sih? berarti Ngapain sih direktur capek-capek ngepel WC itu ngapain sih? Ya. Oke lah. Gimana sih? Janganlah janganlah kebiasaan Ya, membabu-babu sudah. gitu loh. Ini Tunggu Islam. dulu. Gitu Tuhan kami. Ya, selesai lawak-lawaknya ya. Aku juga senang Ya. banget lah ini ketemu lagi. Sekarang aku mau bertanya kepada kau. Kenapa? Apakah Allah bisa hadir di dalam hati iblis? Hadir dalam hati iblis. Ya, atau kau bilang manusia kan seurat leher. Bisa nggak Allah itu membuat iblis bertobat? Gitulah kira-kira bahasa kasarnya. Membuat iblis bertaubat. Ya. Allah bisa karena dia maha berkehendak. Bisa kasih ayat? Iya itu aja di ini. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kan bisa dicari itu. Ya. Kira-kira kenapa Allah tidak membuat iblis bertobat? Ya terus gimana cara kehendak bebas kita teruji? Iblis punya kehendak bebas? Enggak, iblis sama malaikat itu enggak punya. Mereka udah dipatok kan. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Oke. Tetap. Iblis tidak punya kehendak bebas. Jadi yang di dalam diri iblis itu kehendak apa? Ya Ketika- kehendak inilah yang dijanjikan tadi di surahnya tadi loh. Kok kan dibaca aja itu. Ketika Tuhan menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam dan dia memilih tidak mau, apakah itu bukan kehendak bebas? Iya dari situlah. Ya, kau bilang tadi iblis tak punya kehendak bebas. Gimana sih?
Ya itulah, dia nggak punya kehendak bebas, dia membangkang terus dia. Ayo, mau apa lagi lo? Hah? Mau kemana Tadi lagi kau lo? bilang, Ikut aja, ayo. loh, kok mengapa? Ya kau koreksi diri lah. Loh, gue nggak koreksi diri. Di sini udah dijelaskan di ayat 16-nya. Ya. Aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang Ya. lurus. Sekarang, Kalau misalnya dia nggak punya kehendak bebas, nggak mungkin dia akan selalu. Dia akan ya kadang-kadang saja kan gitu harusnya, ya nggak? oh, ya. Sekarang ketika disuruh dua pilihan, dia memilih yang tidak yang jahat, itu kan kehendak bebas. Ngerti nggak kok kehendak bebas? Kehendak bebas itu tidak pernah menggunakan dua kehendak. Iya. Harus pilih Nah, salah satu. sekarang posisinya iblis sujud nggak? Ya, nggak sujud. Artinya Ya dia udah. memilih kehendak bebasnya, dia nggak Ya sujud. udah, berarti dia memilih tidak kan? Dia selalu tidak dengan perintah Allah, dia selalu tidak. Oke. Cakep. Kemudian ketika Tuhan mengusir iblis, iblis ikut perintah Tuhan nggak ketika yang usiran ketiga? Gimana? Ketika Tuhan menyuruh iblis keluar dari sorga, iblis ikut nggak perintah Tuhan? Ikut. Ya sudah, kau bilang kerjanya melawan terus. Buktinya Ya diusir mau udah, dia berarti keluar. kan posisinya karena iblis udah termaktub, dia harus menyesatkan. Sekarang ketika diperintahkan Allah sesuai dengan kesesatannya yang dia mau kan? Kau baca dari Gimana ayat masa ayat maksudnya 13. kalau misalnya gini loh tujuannya, perhatikan tujuannya. Lu ketawa-ketawa tapi lu kabur dari ayat Al-Qur'an yang tertera. Sekarang aku posisinya nggak pernah lari. Oke. nah posisinya Silakan begini. habiskan waktumu. Nah, di posisinya begini, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kan gitu. Nah, ini Nabi Adam posisinya udah di bawah lah. Sekarang kalau misalnya dia nggak keluar, ya berarti dia nggak menjalankan ini dong, tidak sesuai dengan kehendak yang pertama. Kamu bohong, Adam belum keluar di situ. Lalu gimana sih kelakuannya? Kau itu aja, baca ayat 23-24, itulah dia baru digoda, belum keluar ya Adam. udah gitu loh. Nanti posisinya kan manusia akan di bumi. Kan keluar. Oke, waktuku udah habis, silakan. Ya, thank you lah. Ya, terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Ya, Nah gitu penutup langsung. dong, enggak walk out. Jadi gue edit judul nantinya. Siap. Ini perdana dialog dengan aku tidak walk out. Siap. Ya, kau kan tidak menghujat malam ini. Bagus. Begitu gue menghujat. Dari kapan tahun gue nggak pernah menghujat. Lah, kemarin kau bilang Bapak di surga pagi. Nah kok Loh, yang pertama bawa dari pohon keluar sorga berarti pohon itu Allah siapa? Dibalikin ke sana marah. memang keluar ada ayatnya sementara dari pagi. Nah sekarang firman keluar. Ya, Aku adalah keluar Allah. apa suara? Ada. Firman suara bukan? Iya. Ya Tahu udah, aku berarti wah gimana? Malah nyalahin gua. Gimana sih? Itu firman jadi daging, bukan firman keluar suara. Iya, itu dagingnya ada suara enggak? Ditutup. Sudahlah daripada ribut. Tutup, silakan. Ini gara-gara tadi kita terlalu lama membisu ya. Makanya akhirnya masih ngoceh aja nih, sudah selesai. Oke, kita baru selesai di sesi ketiga ya dari 2 sesi. Bung Rudi Yohanes, apakah membuka termin tanya jawab? Gak usah lah, sudah penting semua sudah menyimpulkan, sudah pandai-pandai semua. Karena tadi saya diundang sini 40 menit bertanya, 40 menit menjawab. Oke. Tadi kita sudah melalui 3 sesi ya, 3 sesi. Sesi pertama itu kita hitung narasi, terus yang kedua pertanyaan datang dari Kores, dan di sana kita juga sudah mendapatkan jawaban dari Bung Rudi Yohanes bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak menguasai nyawa seluruh orang ya, karena ada yang tidak dibaptis, begitu penjelasannya. Bukan begitu, sorry, itu keliru. Bukan begitu. Orang-orang kafir semakin disesatkan, seperti berbeda dengan orang-orang Muslim yang dari pertanyaannya Bung Rudi Yohanes, Kores menjawab bahwa orang Muslim itu suci gitu ya. Itu kita tarik dari 2 termin tanya jawab, saling tanya jawab tadi. Nah, sehingga kita sudah berada di ujung daripada diskusi malam hari ini. Terima kasih buat Bung Rudi Yohanes yang telah menyempatkan waktu berdiskusi dengan
teman-teman Islam dengan Kores ya, sama-sama terima kasih juga buat Kores. Dan sebelum menutup acara diskusi kita, mari kita sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, izin ya. kita tutup Terima juga. kasih. Selamat malam semua. Yuk, Sampai Lai, salam jumpa. malam. Besok jangan lupa ya sama si Pak apa tadi ya, Ustadz itu ya. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa Masya Allah. semuanya. Ya, Lai, semoga Sampai hidayah Allah menjamahmu. Ya. Amin. Terima kasih Kores. Lupa aku, sama sekali lupa. Rudi langsung keluar ya? Aku lupa total. Iya, gue harus closing aja deh. Aku lupa sekali.